Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Himawan Iza Pradana dengan NIM 2024 dari kelas Sistem Basis Data D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dari modul 5 praktikum Sistem Basis Data D, yaitu mengenai materi select dan order by. Nah, berhubung soal yang di bold ini sudah dibahas di sesi praktikum, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal yang belum dibahas di sesi praktikum atau soal yang belum di bold ini. Langsung saja kita menuju pada soal nomor 4, yaitu menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Lalu yang nomor 5 menampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Langsung saja kita menuju pada wiki adminnya. Nah, sebelumnya untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat semua query dari soal-soal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai query yang telah saya buat ini. Yang pertama, di soal tadi kita disuruh menampilkan tabel suppliers dan customers. Nah, untuk menampilkan tabel tersebut, kita cukup memberikan perintah select bintang from suppliers. Nah, di sini sudah ditampilkan semua data-data yang ada pada tabel suppliers. Begitu juga dengan tabel customers. Nah, ini jika sudah ditampilkan juga. Lanjut pada soal yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Untuk query-nya sendiri, berikut adalah query-nya. Kita cukup dengan select product ID, product name, unit price, unit in stock from products. Nah, ini product ID, product name, dan unit price ini adalah tabel yang ada pada tabel products ya. Coba kita tampilkan dulu. Nah, kalau ini bintang ini artinya kita menampilkan semua dari isi tabel customers. Nah, jika kita mendefinisikan dengan product ID, product name, nah berarti kita mendefinisikan secara rinci kolom apa saja yang akan kita tampilkan dari tabel products. Untuk yang selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Ini juga sama. Kita disuruh mendefinisikan secara rinci kolom apa saja yang akan kita tampilkan dari tabel suppliers. Nah, berikut adalah tampilannya. Untuk yang selanjutnya mengenai alias ya. Nah, disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. ID prod. Nah, ID produk diganti namanya dengan ID prod. Terus lalu nama produk tetap nama produk. Lalu harga dengan nama harga. Lalu stok semua barang itu diberi nama stok BRG dari tabel produk. Nah, ini kita masuk pada alias ya. Alias itu disimbolkan dengan as. Nah, tadi di soal disebutkan untuk produk ID itu diganti dengan ID prod. Lalu produk name-nya tetap, unit price diganti dengan harga, unit in stock diganti dengan stok BRG. Nah, maka nanti di tampilan di outputnya nanti sudah bukan produk ID lagi namanya, namun nama kolomnya akan ganti menjadi ID prod. Coba kita. Nah, ini lalu lanjut pada soal yang selanjutnya, menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Sesuai nama kolom asli, ID suppliernya tetap. Lalu nama perusahaan diganti dengan nama PRSH. Asal negara juga tetap ya. Lalu kontak person diganti dengan kontak person.
dari tabel supplier. Nah, ini juga sama ya dengan yang tadi, itu di tabel suppliers ini menampilkan supplier ID, lalu company name, itu namanya di outputnya nanti akan ditampilkan dengan nama PRSH. Jadi nanti di output itu kolom company name bukan lagi company name namanya, namun namanya akan berubah menjadi nama PRSH. Lalu country ini namanya akan diganti asal, contact name akan jadi contact person. Lalu coba kita execute. Nah, ini ya. Ada nama PRSH, ada asal, dan ada contact person sesuai dengan yang diminta soal. Lalu lanjut pada soal yang selanjutnya, baik penggabungan kolom. Disitu menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel suppliers. Dari tabel supplier, alamat supplier jadi di atas address, city, country, dan dipisahkan koma. Jadi ini query-nya ya. Kita disuruh menggabungkan alamat, kota, dan negara. Itu jadi kolom alamat itu berisi address, city, dan country. Coba kita tampilkan. Nah, jadi di alamat ini, tabel alamat ini berisi alamat, lalu ada kota dan juga negaranya. Untuk jalan selanjutnya pun juga sama, menampilkan nama lengkap, alamat lengkap, employee dari tabel employee, nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Jadi ini namanya nama lengkap itu berisi nama pertama dan juga nama akhir, namun dipisahkan dengan spasi. Untuk alamat berisi address, city, country yang dipisahkan koma. Nah, berikut adalah query-nya. Coba kita execute. Nah, ini di kolom alamat, di nama lengkap dipisahkan spasi dan alamat dipisahkan oleh koma. Lalu lanjut soal yang selanjutnya, memodifikasi kode E. Kode E itu yang ini ya, contoh query yang dicontohkan. Mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam angka, tahun dalam angka, namun 4 digit. Nah, ini adalah query-nya ya. Nama lengkap dan nama first name dan last name digabungkan dengan spasi, dipisahkan dengan spasi, lalu diberi nama lengkap. Lalu untuk tanggal ada bulan, hari, dan tahun ya, sesuai yang diminta soal. Nah, ini sudah muncul nama, tanggal lahir, dan tanggal sekarang, bulan, hari, dan tahun. Nah, untuk yang soal selanjutnya juga sama, namun bedanya hanya di tahun. Nah, kalau yang di soal nomor 4 ini, tadi itu tahunnya 4 digit. Nah, kalau sekarang tahunnya 2 digit. Nah, gampang saja. Untuk di Y ini, kalau di sini kan kalau 4 digit, ya kita buat Y-nya 4 kali. Kalau yang 2 digit, cukup 2 kali saja. Coba kita execute. Nah, ini tadi kan 2021, kalau di sini 21. Jadi tinggal mengganti Y-nya saja. Kalau 4 digit ya 4 kali Y-nya, kalau yang 2 digit ya 2 kali. Untuk yang soal selanjutnya, itu selisih tanggal. Menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk yang selisih ini menampilkan ID, employee ID, tanggal lahir. Nah, jadi untuk mengurangi itu kita menggunakan ekstensi age. Age itu untuk mengurangi. Coba kita execute. Nah, ini. Jadi ini menampilkan ID, terus employee ID, terus tanggal lahir, tanggal kapan dia bekerja atau hire date. Nah, lalu kita ekstrak. Kita mengambil tahun kan. Mengapa kita pakai ekstrak? Karena yang kita ambil hanya data tahunnya saja. Nah, ini age mengurangi hire date dan birth date. Jadi tanggal dia masuk
dan tanggal dia lahir. Kita beri nama usia masuk kerja dari tabel employees, dan ini berarti ini sudah masuk ya, usia masuk kerjanya adalah 43, terus yang ini juga datanya sudah sesuai dengan yang diminta soal. Jadi fungsi untuk mengurangi kita menggunakan fungsi age untuk mencari usia masuk kerja. Untuk sel yang selanjutnya menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Itu juga sama dengan yang tadi. Namun untuk yang soal ini ditambahkan dengan tanggal sekarang ya. Nah ini. Jadi sama dengan yang soal yang tabel yang tadi. Sekarang ketambahan ada tanggal yang sekarang. Ini juga hari, bulan, tahun. Untuk soal yang selanjutnya yaitu menampilkan nilai order ID, quantity. Oh ya, ini masuk materi perhitungan antar kolom. Menampilkan ID order, nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Bintangnya dikali ya. Nah, berikut adalah query-nya, select order ID. Nah, jadi menampilkan order ID, quantity, unit price. Nah, lalu quantity dikali dengan unit price. Kita beri nama, perkalian tersebut kita beri nama dengan total harga. Nah, jadi berikut ini adalah kolom total harga, ini berisi perkalian antara quantity dengan unit price. Untuk soal selanjutnya, menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang dipesan dari tabel produk. Oke, jadi ini ya, ini query-nya. Kita execute. Nah, jadi ini unit price dikali dengan unit on order. Bedanya cuma di situ saja. Dikali, kalau di sini tadi dikali unit price, sekarang dikali beda di perkaliannya saja. Lalu untuk yang soal selanjutnya, menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang sedikit diorder. Nah, ini untuk mengurutkan ya. Berarti ini mengurutkan kita menggunakan ekstensi order by. Nah, karena yang diminta soal tadi yang paling sedikit, nah kita menggunakan perintah ASC atau ascending. Lalu untuk selanjutnya menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee berturut-turut berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Berikut adalah query-nya ya. Coba kita execute. Nah, di sini kita kayak seperti tadi mengurangi tanggal sekarang dengan kapan dia masuk kerja, diberi nama lama bekerja. Lalu nama belakangnya diurutkan dari yang paling besar, atau di sini kalau paling besar kita menggunakan DSC atau descending ya. Coba kita execute. Nah, ini jadi nama belakangnya, jadi ini berurut berdasarkan nama belakang. Lalu selanjutnya ini soal terakhir ya, sorting 2 kolom. Menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Untuk yang diskon ini sama ya, kita menampilkan product name, unit price, lalu unit price itu dikali dengan 0,75, karena kan diskonnya tadi 25%, jadi kita kali 0,75 harganya atau unit price. Nah, lalu perkalian itu 0,75 dikali unit price itu kita beri nama dengan harga diskonan. Di sini saya memberikan contoh nama harga diskonan dari tabel produk. Nah, lalu diurutkan nama produknya itu nama produk dan harga dari yang paling mahal sesuai yang diminta soal ya. Nah, harga yang paling mahal. Coba kita execute. Ini sudah terjawab semua soal-soal yang ada di modul 5 ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang salah dari yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.